Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Pendelan Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3, yang mana kita masih di buku 3D tema 8 Praja Muda Karana. Tak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi adik-adik sekalian mungkin yang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga bisa selesai sampai akhir Ramadan nanti. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat ya di playlist Bu Pena kelas 3. Oke, langsung saja kita menuju ke tema 8. Kali ini kita akan mulai dengan subtema 4 ya, tema 8, subtema 4 di halaman 171 ya. Subtema 4 ini aku suka berkarya ya. Ya, kita bahas dari pendamping pembelajaran 1 ya. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Nah, ini menjelaskan makna arah mata angin. Jadi, arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah ya. Jadi, biasanya kalau dalam peta atau dalam denah itu utara itu berada di sebelah atas ya. Kemudian selatannya itu di bagian bawah, kemudian yang lain juga mengikuti, berarti ini timur, barat ya. Jadi timur itu ada di sebelah kanan dari kita sebagai pembaca, barat itu sebelah kiri, kemudian yang lainnya ada timur laut, tenggara, barat daya dan juga barat laut. Nah, dengan adanya arah mata angin kita dapat mudah menemukan tempat pada peta atau denah dengan petunjuk arah mata angin ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui arah mata angin itu kita bisa menggunakan diantaranya dengan menggunakan bayangan, matahari ataupun kompas. Nah, ketiga cara tersebut merupakan cara penentu arah mata angin. Nah, dengan cara tersebut kita akan mengetahui arah mata angin dan menemukan tempat yang ingin kita tuju. Oke, di sini langsung saja kita ke Ayo Berlatih ya di halaman 171 muatan bahasa Indonesia. Di sini ada gambar denah ya. Ini arah mata anginnya, jadi tetap ada arah mata anginnya, atas utara, bawah selatan. Ini kanannya berarti timur, kirinya adalah barat ya. Ini saya dekat. Oke, nah di sini ada denah perkemahan ya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi ada pohon, MCK, tenda, MCK, air minum, meja makan, tungku dan juga air minum. Nah, pertanyaannya untuk nomor 1, bila kita berdiri di bawah pohon, kita lihat ya, pohon, jelaskan letak tenda yang tampak pada gambar sesuai arah mata angin. Nah, kita lihat di sini ya. Jika kita berdiri di bawah pohon berarti di sini ya. Letak tenda berarti tendanya berada di sebelah timur dari pohon dan terletak di antara dua buah MCK atau tempat MCK ya, mandi cuci kakus. Kemudian yang nomor 2, apakah manfaat adanya 8 arah mata angin pada denah tersebut? Lah, manfaat dari arah mata angin, nah, jadi kita dapat dengan mudah menemukan tempat pada denah dengan petunjuk arah mata angin ya. Jadi misalnya kita mau menentukan tempat air minum di mana ya, tempat meja makan ataupun MCK, kita mudah, jadi manfaatnya seperti itu. Kemudian untuk nomor 3, tulislah 3 informasi yang dapat kamu peroleh dari denah tersebut. Oke, adik-adik sekalian, untuk nomor 1 sampai 3 sudah saya tuliskan di sini, saya bacakan ya. Kalau tadi saya jawab langsung, di sini saya bacakan jawaban yang sudah saya tulis ya, untuk nomor 1, 2 dan juga 3. Oke, di sini untuk nomor 1 tadi tenda berada di sebelah timur pohon di antara tempat MCK ya tadi ya, sesuai denah. Kemudian yang nomor 2 tadi pertanyaannya adalah apa manfaat adanya 8 arah mata angin pada denah ya. Pada denah tersebut tadi kita dapat dengan mudah menemukan tempat pada denah dengan petunjuk arah mata angin ya, misalnya tadi menentukan tenda di mana. Kemudian nomor 3 pertanyaannya,
Tulislah 3 informasi yang dapat kamu peroleh dari denah tersebut. Nah, kita lihat denahnya di sini. 3 informasinya apa? Ada banyak sebenarnya di sini, saya tuliskan 3 saja ya. Nih, misalnya pertama, meja makan berada di sebelah tenggara pohon. Kita lihat ya. Meja makan di sini, lah ini pohon. Ini berada di sebelah tenggaranya pohon, itu meja makan. Jadi kita tahu letak meja makan di mana. Kemudian informasi kedua, tungku berada di sebelah timur meja makan. Tungkunya mana? Ya, kita lihat meja makan. Nah, ini tungku ya, benar ya. Tungku berada di sebelah timur dari meja makan. Kemudian yang ketiga, tenda berada di sebelah utara tungku. Kita lihat tenda, lah ini tungku ya. Di atasnya berarti di utara ya. Kita lihat di sini di arah mata anginnya. Jadi tenda berada di sebelah utara tungku. Itu adik-adik sekalian untuk halaman 171 bahasa Indonesia 3 nomor. Udah kita bahas. Selanjutnya kita ke halaman 172. Di sini ada muatan matematika. Menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang ya. Kalau di subtema 3 kemarin kita dalam bentuk diagram saja, tidak ada diagram batangnya. Lah ini bentuk diagram batang seperti ini. Jadi data yang disajikan dalam bentuk diagram batang akan lebih mudah dibaca dan dipahami ya. Dengan adanya diagram batang yang disajikan, kita dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut. Di antaranya data tertinggi, data terendah, selisih antara nilai data, jumlah antara nilai data, dan juga jumlah keseluruhan data. Ini contohnya misalnya ini ya. Anggota pramuka akan melakukan kegiatan kerja bakti bersama. Kemudian ini data jenis alat kebersihan yang dibawa siswa adalah sebagai berikut. Ada sapu lidi, sapu hijau, kain pel, kain lap. Ini jenis alat kebersihan. Kemudian banyak alat yang dibawa. Kalau kita lihat di sini, sapu lidi yang dibawa ada 4, sapu hijau ada 10, kain pel ada 6, dan kain lap ada 12. Nah, itu kalau kita baca datanya. Kemudian selain itu kita juga mendapatkan beberapa informasi yang lain. Nah, ini diantaranya jenis alat kebersihan yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah kain lap. Kita lihat ya, datanya paling tinggi ya, diagram batangnya paling tinggi. Kemudian jenis alat kebersihan yang paling sedikit dibawa oleh siswa adalah sapu lidi ya, ini paling rendah. Kemudian selisih banyak sapu lidi dan sapu hijau yang dibawa siswa adalah sapu lidi dan sapu hijau, berarti 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6 buah. Kemudian jumlah seluruh alat kebersihan yang dibawa siswa berarti tambahkan ya, sapu lidi ada 4, sapu hijau ada 6, kain pel ada 8, dan kain lap ada 12. Dijumlahkan hasilnya adalah 34 buah alat kebersihan. Itu ya adik-adik informasi yang kita peroleh dari diagram batang. Selanjutnya kita ke ayo berlatih ya. Di sini di halaman 173 untuk muatan matematika. Sekelompok anggota pramuka mendapat tugas untuk membuat aneka bentuk hewan dari kertas origami warna-warni. Data jenis bentuk hewan yang dibuat siswa disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut. Ya. Jadi di sini ya, ini jenis hewannya ada kucing, sapi, burung, ayam, dan bebek. Kemudian banyaknya, kita lihat di sini kucingnya ada 30, sapinya ada 25, burungnya ada 10, ayam ada 15, bebeknya ada 5. Nah, jawablah pertanyaan berikut sesuai diagram di atas. Yang A, jenis bentuk hewan apakah yang paling banyak dibuat oleh siswa? Kita lihat berarti yang paling tinggi diagram batangnya yaitu kucing, jawabannya yang A. Kemudian yang B, jenis bentuk hewan apakah yang paling sedikit dibuat oleh siswa? Berarti yang paling rendah ya, yaitu bebek, ada 5. Bentuk hewan apa sajakah yang jumlahnya lebih sedikit dari ayam? Kita lihat ayam berarti yang lebih rendah diagramnya. Berarti bentuk hewan, burung, dan bebek ya. Kemudian berapa selisih bentuk hewan kucing dan burung yang dibuat oleh siswa? Selisih antara kucing dan burung. Kucingnya 30, burungnya ada 10. 30 kurangi 10 berarti 20. Kemudian yang E, berapa jumlah seluruh bentuk hewan yang dibuat oleh siswa? Berarti ini dijumlahkan. Oke. Itu yang nomor 1 di sini juga sudah saya tuliskan ya tadi. Jawabannya untuk dari A sampai dengan E ya. Jadi yang A tadi kucing, B bebek, C-nya tadi burung dan bebek ya. Kemudian yang D tadi selisihnya tadi 20. Kemudian yang E, jumlah seluruh hewan yang dibuat tadi ya. Mulai dari kucing, bebek, burung ya. Kemudian ada juga sapi serta ayam ya. Jumlahkan ada 30 tambah 25 tambah 10 tambah 15 tambah 5 hasilnya adalah 85.
ya, 85 jenis hewan yang dibuat ya. 85 hewan, maaf bukan jenisnya ya. Totalnya ada 85 hewan. Kemudian selanjutnya ke nomor 2. Perhatikan diagram batang banyak anggota pramuka yang mengikuti kemah berikut ya. Oke, jadi ini ada kelas 3, 4, 5 dan 6 ya. Kelas 3 ada 5, kelas 4 itu ada 10 siswa, kelas 5 ada 20 siswa, kelas 6 ada 15 siswa. Tuliskan 4 informasi yang dapat kamu peroleh dari diagram di atas. Nah, itu tadi termasuk informasi juga ya adik-adik, tapi bisa juga mungkin yang paling banyak, yang paling sedikit, kemudian jumlah keseluruhan. Di sini sudah saya tuliskan ya 4 informasinya. Nah, oke, yang pertama ini ya. Anggota pramuka dari kelas 5 paling banyak mengikuti kemah ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ada 20 siswa. Kemudian informasi yang kedua, anggota pramuka yang mengikuti kemah paling sedikit dari kelas 3. Ya, diagram batangnya paling rendah. Kemudian selanjutnya, anggota pramuka dari kelas 6 yang mengikuti kemah ada 15 siswa. 15 siswa ya. Dari kelas 6 ya. Betul sekali. Kemudian yang terakhir, informasi yang terakhir yang keempat, jumlah seluruh anggota pramuka yang mengikuti kemah adalah 50 siswa. Ini berarti ditambahkan 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20. Ya, totalnya ada 50 siswa yang mengikuti kemah ya. Oke, itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya, muatan pelajaran SBDP ya. KD 3.4 ini membuat maket. Ya, materinya tentang maket ya. Apa itu maket? Maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Maket dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung ya. Maket itu biasanya terdiri dari alas bangunan dan juga atap, dan biasanya dibuat dari kertas karton yang tebal ya. Itu sedikit ya penjelasannya. Kemudian kita ke soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang maket? Nah, tadi jawabannya di sini ada ya. Maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Apa saja bangunan yang dapat dibuat maket? Nah, bangunannya apa saja di sini? Ya, di sini ada ya. Ada rumah ya, sekolah ataupun gedung kantor. Kemudian yang ketiga, tulislah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat maket. Oke. Untuk 3 nomor ini juga sudah saya tuliskan ya, Dedek. Ya. Ini dia ya. Jadi untuk nomor 1 tadi pengertian maket ya. Maket adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, bangunan yang dibuat maket itu biasanya adalah rumah, sekolah atau gedung kantor. Dan pertanyaan yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat maket. Ya, di sini sudah saya tuliskan ada styrofoam sebagai alas dasar, biasanya menggunakan styrofoam. Kemudian perkat ini untuk menyatukan unsur-unsur bangunan. Ada kertas karton, ini biasanya digunakan sebagai dinding, bisa atap juga bisa ya. Kemudian selanjutnya ada kertas mika, ini digunakan sebagai kaca pada jendela ataupun pintu ya. Kemudian kain linen, ini sebagai alas di atas styrofoam agar permukaannya rata. Ada cat semprot, ini fungsinya untuk mewarnai bagian bangunan ya. Ini adik-adik semua, jadi untuk pendamping pembelajaran 1 sudah kita bahas di tema 8 subtema 4. Untuk pendamping pembelajaran 2 kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf bila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan berikutnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 3. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.